Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seperti sudah kami janjikan, kita akan ada taklim satu kali di Madinah, satu kali di Mekah. Kemarin kita sudah adakan yang di Madinah, di kamar yang Allah amanahkan di pundak kami. Alhamdulillah cukup tempatnya, dan di sini karena kita sekaligus city tour, dan di Taif ini kami sudah bayar per pack untuk makan, sekaligus saja kita pakai ruangan ini untuk taklim. Baik, kita akan lanjutkan materi kita, ini sesi kedua, masalah halalkanlah pendapatanmu. Sudah kita jelaskan teman-teman sekalian, seorang muslim harus jeli dalam mencari pendapatan. Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita ingin punya keinginan untuk bekerja dan punya pendapatan karena memang untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk makan, minum, kemudian berpakaian misalnya, ya. Semua ini teman-teman sekalian kita butuh untuk memiliki income. Tapi Islam datang mengatur income tersebut, ya. Bagaimana kita harus memikirkan masalah halalnya. Saya sudah bahas di Madinah sebuah hadis Nabi SAW yang sahih. Dan hadis ini diriwayatkan Tabarani dan juga Al-Bazzar. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ah. Tidak akan berpijak langkah seorang hamba pada hari kiamat, baik ke surga atau ke neraka, sampai ditanya tentang 4 perkara. An umuri fima afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Kalau umur juga bisa bermakna waktunya. Dia pakai di mana 24 jam itu, setiap detiknya, setiap menitnya, di apa saja, bermanfaat atau tidak. Kemudian wa an syababi fima ablah, dan masa mudahnya di mana dia habiskan. Karena masa muda masa energik, harusnya justru maksimal digunakan di atas ketaatan. Dan kita harus mengubah Bapak Ibu sekalian persepsi yang biasa kita dengar di negara kita, mumpung masih muda puas-puasin aja. Pernah dengar itu ya? Jadi seakan-akan udah puas-puasin maksiat, ini keliru. Justru di masa power energik itu kita harus gunakan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus gunakan justru masa muda kita itu di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku, kata Allah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabu wa fima aftah wa fima anfaqa. Dan hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. Dan ini yang jadi inti bahasan kita. Khusus harta ditanya 2 hal. Dari mana sumbernya dan di mana kita keluarkan. Sudah saya jelaskan untuk di Madinah, dan saya ingatkan kembali, kalau Bapak Ibu sekalian, sumber pendapatan dan pengeluaran yang paling baik adalah sumbernya halal, dikeluarkan ke yang halal. Kita mencari pendapatan halal dari bisnis, dari bekerja, kemudian kita pakai untuk nafkah keluarga, untuk kebutuhan kita, untuk bersedekah, naik haji dan umroh misalnya. Contoh, itu semua adalah hal yang terbaik. Yang kedua, setengahnya baik, setengahnya buruk. Setengahnya berpahala, setengahnya berdosa. Yaitu pendapatan halal, itu sudah dapat pahala. Dan dikeluarkan pada yang haram, dipakai berzina, dipakai berjudi, maka ini setengah yang sisanya berdosa. Yang ketiga, dua-duanya dosa. Walaupun ada niat baiknya, yaitu sumbernya haram, dari manipulasi data, dari mencuri, dari segala macam ini ya, korupsi. Kemudian dipakai untuk ibadah. Sumbernya haram tapi dipakai ibadah. Dipakai misalnya untuk haji, untuk umrah, untuk nafkah keluarga. Ini menambah dosa dan siksa di neraka nanti. Kemudian yang keempat, yang paling buruk, yaitu sumbernya haram, lalu dikeluarkan pada yang haram. Nah, ini dua-duanya buruk. Ini seperti orang mencuri, manipulasi data, korupsi, lalu dipakai berzina, berjudi. Ini adalah orang yang paling buruk. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa ilmi madza amila fihi, dan tentang ilmunya di mana dia amalkan, apakah dia sudah amalkan atau belum. Ini hadis sudah kita sampaikan landasan bahasan kita, dan jangan sampai kita masuk kepada hadis Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Akan datang satu masa nanti generasi umat Muhammad SAW yang buruk, ya, yang buruk ini umat Muhammad yang buruk adalah mereka tidak mau peduli apakah sumber pendapatan mereka halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Sementara Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari yang lain,
lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari sumber pendapatan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Oleh karena itu kaum salafus salih dulu mereka sangat jeli. Mereka tidak pernah berani menaikkan sepotong makanan sampai mereka pastikan apakah itu halal atau tidak. Ini sebagaimana dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian kita sudah jelaskan Bapak Ibu sekalian tentang dampak-dampak negatif yang berbahaya buat kita kalau kita punya sumber pendapatan yang haram. Yang pertama, menghilangkan keberkahan. Sudah kita jelaskan dalilnya, saya tidak akan ulangi, tapi saya ingatkan, keberkahan itu artinya tercukupi. Jadi kalau kita makan, kita minum, kalau berkah Bapak Ibu sekalian, maka berarti Bapak Ibu akan tercukupi. Jadi, kata Nabi SAW, kalau makanan diletakkan untuk 2 orang, niatnya kita mau memberikan makan 2 orang, maka Allah akan berkahi dan akan cukup untuk 3 orang. Kalau makanan diletakkan untuk 3 orang, maka Allah akan berkahi menjadi untuk 4 orang. Begitu seterusnya. Ini namanya keberkahan. Saya sudah kasih contoh juga, kalau ada orang mungkin pendapatan income-nya cuma 5 juta per bulan misalnya, tapi di rumah dia ada 3 anak, ada mertua dia sama dia, ada orang tuanya, tapi cukup. Sebaliknya ada orang mungkin 100 juta, 200 juta per bulan, tapi nggak cukup-cukup, karena keberkahannya tidak ada. Nah, sumber yang halal mendatangkan keberkahan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, doa tidak terkabulkan. Ini hal yang paling luar biasa. Karena kalau kita punya hajat kepada Sang Maharaja dan penguasa yang maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak dikabulkan. Misalnya kita minta disembuhkan penyakit, dilunasi utang, dihilangkan kesedihan, dibahagiakan rumah tangganya, diberikan generasi yang soleh dan soleha, keturunan misalnya, atau diselamatkan dari mara bahaya. Itu kan luar biasa kalau sampai doa kita tidak mustajab. Dan salah satu penyebab utamanya adalah sumber pendapatan yang haram. Saya sudah bacakan juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabarani kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sangat kaya raya dan saleh. Kata Nabi SAW, ya Sa'adu atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, ya, bersihkan dan murnikan, halalkan pendapatanmu dan makananmu, niscaya doamu akan terkabulkan. Juga hadis Nabi SAW yang sudah kita bacakan, ini saya masih reviewkan ya, karena kita sudah baca kemarin sampai poin ketiga. Yaitu sabda Nabi SAW, bagaimana ada orang yang berantakan bajunya, berdebu badannya, tidak punya alas kaki, kemudian dia mengatakan, ya Rob, wahai Tuhanku, bagaimana Allah mau menerimanya sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan juga diberikan makan dari yang haram. Oleh karena itu saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, kalau Anda masuk ke restoran, mau makan, tanya, halal nggak? Jangan hanya karena itu viral, lalu kemudian ya sudah, ini restorannya viral, yang penting saya tahu sudah makan di sana. Ini nggak bisa. Ini bukan alasan ya, karena ini nanti tetap akan berbahaya dan bermasalah buat kita. Ya, jadi harus hati-hati. Dan ini penting sekali untuk bisa diijabah doa. Kemudian kita juga sudah menjelaskan penghalang yang ketiga atau permasalahan ketiga kalau Bapak Ibu punya pendapatan haram. Maka semua ibadah yang dia gunakan harta haram itu, apakah sedekah, apakah haji, apakah umroh, maka tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita bacakan hadis Nabi SAW, idza kharaja rajulu hajjan binafaqatin thayyibah. Kalau seseorang keluar haji dengan nafkah yang baik atau halal, wada'a rijlahu fil gharzi, dan dia meletakkan kakinya di perjalanan, fanada labbaik Allahumma labbaik. Kemudian mulai dia menyeru mengatakan, wahai Tuhanku, aku jawab panggilanmu dengan santun. Nadahu munadi minas sama, maka akan ada malaikat yang menyeru dari langit. Selain mengatakan labbaika wa sa'daik, panggilanmu sudah dipanggil dan sudah dijawab, dan kebahagiaan bersamamu. Zaduka halal, sebabnya karena bekalmu halal. Warahilatuka halal, tungganganmu juga halal. Wahajjuka mabrurun ghairu ma'zur, dan hajimu diterima dan tidak ditolak. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabitha, dan kalau dia keluar untuk mengerjakan haji ataupun umrah dari nafkah yang haram, fa wada'a rijlahu fil gharzi, lalu dia meletakkan kakinya di perjalanan, sudah mulai jalan, fanada labbaika, kemudian mulai dia menyeru mengatakan, aku jawab panggilanmu ya Allah, maksudnya nadahu munadi minas sama, maka akan ada malaikat yang menyeru dari langit selain mengatakan la labbaika wala sa'dik, tidak ada jawaban panggilan buat kamu dan juga tidak ada kebahagiaan buat kamu. Kemudian dikatakan sebabnya zaduka haramun wa nafaqatuka haram, karena ya
Zat itu artinya bekalmu haram dan juga nafkahmu haram. Wa hajjuka ghairu mabrur. Dan hajimu tidak mabrur. Ya. Kemudian hadis yang masyhur, ini hadis penting sekali untuk difahami Bapak Ibu sekalian ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh para ulama. Ada pendapat ulama yang melemahkan, tapi sebagian ulama ada yang menghasankannya. Hadis riwayat Ahmad. La yaktasibu 'abdun malan min haramin fayunfiqu minhu fayubaraka lahu fi. Tidaklah seorang hamba menafkahkan hartanya dari keharaman lalu menafkahkannya, ya, kemudian dia diberikan keberkahan. Wa la yatasaddaqu bihi fayuqbalu min, dan kalau dia sedekah tidak akan diterima darinya, ya. Wa la yatruku khalfa dhahri illa kana zadu ila an-nar, dan tidak akan mungkin, ya, kalau dia tinggalkan buat ahli warisnya, ya, mendapatkan pahala, bahkan hanya akan membawanya ke dalam api neraka. Yang terakhir kita ingatkan kemarin adalah perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya menolak 1/6 dirham dari keharaman, ya, menolak 1/6 dirham dari keharaman lebih baik daripada 100.000 dirham yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi dari perkataan ini berarti menolak sesuatu yang haram lebih besar pahalanya dibandingkan bersedekah dari yang halal, ya, karena pentingnya menolak yang haram itu. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, mengatakan, sungguhnya jika aku menolak 1 dirham dari syubhat, bukan lagi haram tapi masih ragu-ragu boleh nggak ya, lebih aku sukai daripada menyedekahkan 600.000 dirham. Sampai sini yang kita bahas kemarin. Saya sengaja ulangi supaya Bapak Ibu bisa connect dengan apa yang sedang kita bahas. Baik, yang keempat, penyebab rusaknya hati. Dan hati ini adalah raja yang memimpin, ya, hidup kita, ya, yang mengontrol semua anggota tubuh kita. Makanya kata Nabi SAW, dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat salahal jasadul kullu. Kalau dia baik, maka baik semua jasad seseorang. Wa idza fasada jasadul kullu. Kalau dia rusak, maka rusaklah semua jasad. Ala wahyal qalb. Itulah hati manusia. Maka hati ini Bapak Ibu sekalian bisa rusak dengan pendapatan yang haram. Pendapatan haram. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan setelah menyampaikan hadis, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu manusia ada segumpal darah, idza salahat salahal jasadul kullu, kalau dia baik maka semua jasad akan baik, wa idza fasal jasadu kullu, kalau dia rusak maka semua jasad akan rusak, ala wahiyal qalb, itulah hati manusia. Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah dalam kitab Fathul Bari atau Syarah Sahih Bukhari, di dalamnya terdapat peringatan supaya mengagungkan nilai hati dan menganjurkan supaya memperbaikinya, serta mengisyaratkan bahwa penghasilan yang baik dan halal memiliki dampak terhadap baik atau buruknya hati seseorang. Jadi kalau ada orang subhanallah hatinya lunak, contoh lunak itu begini Bapak Ibu sekalian, dengar sedikit peringatan ayat Al-Quran, mungkin dengan terjemahannya, mendengar sedikit penyampaian hadis atau mendengarkan kisah, dia mudah sekali nangis, mudah sekali tersentuh, mudah sadar, mudah taubat. Ini semua karena hatinya lunak. Kalau orang hatinya keras, mau peringatan sekuat dan sebesar apapun tidak akan menyentuh dia. Mungkin di depan matanya terjadi bencana alam, gempa bumi, longsor. Dia diselamatkan sama Allah tapi dia tidak ambil pelajaran sama sekali. Ini karena hatinya keras. Dan ini sejalan juga dengan sabda Nabi SAW, siapa yang berbuat amal saleh, maka Allah akan titikkan cahaya yang terang dalam hatinya. Kalau dia berbuat lagi amal saleh, maka cahaya terang lagi sampai hatinya terang benderang. Bahkan bisa menyinari dan menerangi orang lain. Dan kalau seseorang berbuat dosa, maka ada titik hitam dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, maka akan diangkat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, dia buat lagi dosa, maka akan ada titik hitam lagi. Sampai nanti hatinya hitam kelam dan lebih keras daripada batu. Di saat itu sudah tidak ada manfaat lagi. Peringatan apapun yang kita sampaikan tidak akan diterima oleh dia. Bapak Ibu kalau ada lihat kerabatnya berbuat dosa, diingatkan, tidak mau dengar. Cuek, bahkan marah dengan kita. Ini karena salah satunya pendapatan yang masuk dalam dirinya adalah haram. Ya, pendapatan haram membuat hatinya keras. Imam Ahmad ditanya rahimahullah, dengan apakah hati bisa menjadi lunak, mudah tersentuh, mudah menangis, mudah mau mengamalkan amal saleh, mudah mau tobat? Kata beliau, dengan makanan yang halal. Jadi dengan makan yang halal, maka secara otomatis ya bisa melunakkan hati.
Imam Ahmad rahimahullah juga pernah Bapak Ibu sekalian makan cukup banyak waktu datang ke rumah Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Kemudian waktu dia datang ke rumah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sempat berkata pada anaknya, ini yang datang ini orang saleh, maka ikutin dia, perhatikan apa yang dia lakukan supaya bisa belajar gitu ya. Karena belajar itu bisa dengan perkataan, penyampaian teori kayak kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bisa juga dakwah bil hal dengan kondisi dan keadaan. Kadang-kadang kita bisa lihat sikap seorang alim, akhlaknya, cara berbicaranya, cara berdoanya, cara berzikirnya, cara sholatnya, itu juga bisa menjadi dakwah. Maka Imam Syafi'i mengatakan pada anaknya, ini yang tamu kita ini Ahmad ini adalah orang soleh. Coba ikutin dia. Saking inginnya belajar sampai anak Imam Syafi'i tidur sekamar dengan Imam Ahmad. Lalu kemudian dia memperhatikan, mulai dari datang di rumah Imam Syafi'i, makan malam. Kemudian sholat malam dan juga sholat subuhnya. Yang terjadi, anak Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad ini waktu makan malam, makannya banyak. Dan selama ini Imam Syafi'i mengajarkan anaknya agar makan sedikit. Kemudian yang kedua, semalam suntuk Imam Ahmad tidak sholat tahajud. Tapi anak Imam Syafi'i tidak tahu Imam Ahmad lagi buat apa. Dia juga tidak tanya. Tapi semalam suntuk dia coba mengawasin, ternyata dilihat Imam Ahmad tidak sholat. Selama ini Imam Syafi'i mengajarkan pada anaknya, orang mukmin tidak boleh meninggalkan sholat malam. Itu sudah dianggap bagian daripada kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, waktu pergi sholat subuh berjamaah di masjid, Imam Ahmad tidak berwudu. Langsung ke masjid, langsung sholat. Maka anak Imam Syafi'i setelah pulang subuh bertanya pada ayahnya, wahai ayah, tadi malam Anda mengatakan tamu Anda orang saleh. Tetapi yang saya saksikan itu justru terbalik. Saya lihat kok ada banyak hal-hal yang perlu jadi pertanyaan. Contoh pertama, kenapa dia makan banyak? Sementara Anda mengatakan tidak boleh makan banyak. Kemudian yang kedua, dia tidak sholat malam, sementara Anda mengajarkan saya untuk menjaga sholat malam. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pergi sholat subuh tapi dia tidak wudhu. Kata Imam Syafi'i, kita akan tanya pada orangnya. Dipanggil Imam Ahmad, lalu Imam Syafi'i mengatakan, anakku hai Ahmad bertanya begini dan begitu. Bagaimana jawabanmu? Dia bilang, kalau masalah makan, saya biasanya makan tidak banyak. Tetapi semalam saya makan cukup banyak dibandingkan porsi yang biasanya. Karena saya tahu pendapatan Anda halal. Ini saksi bahasan kita. Karena dia halal, saya ingin menguatkan badan saya dari pendapatan halal itu. Kemudian yang kedua, saya tidak sholat malam. Karena semalam suntuk saya juga tidak tidur. Sedang menggali faedah yang bisa diambil dari hadis yang sedang saya pelajari. Dan saya melihat menuntut ilmu lebih wajib daripada sholat malam. Jadi Imam Ahmad rahimahullah kalau duduk, begitu memang para ulama ya, kalau mereka lagi mau susun materi, karena satu hadis biasanya bisa dikeluarkan sampai 50, 70, 100 buah faedah hadis. Apa saja hikmah-hikmah dari hadis tersebut. Nah supaya dia bisa fokus, dia tidak terganggu, dia tidak sholat malam, tapi dia juga tidak tidur. Maka dia terus menulis faedah-faedahnya. Jadi dia menganggap memang menuntut ilmu itu lebih wajib daripada sholat malam. Karena memang sholat malam sunnah, menuntut ilmu wajib bagi kaum muslim. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ahmad, saya pergi sholat subuh tanpa wudu. Karena memang wudu saya masih ada dari Isya. Saya tidak tidur dari Isya sampai subuh, saya tidak batal. Maka untuk apa saya wudu lagi? Saya tinggal langsung saja menuju ke masjid. Maka Imam Syafi'i balik kepada anaknya, anaknya sambil mengatakan, bukankah sudah saya katakan orang ini adalah orang yang alim. Jadi saksi bahasan kita adalah memakan sesuatu yang halal bagian daripada hal yang boleh dalam agama. Dan Imam Ahmad menganggap dalam pendapat beliau tadi, kalau hati itu bisa lunak dengan memakan yang halal. Bukan juga kita berlebihan, tapi mengkonsumsi yang halal itu menjadi titik bahasan kita. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, hidup kalau kita punya pendapatan haram itu tidak tenang. Misal contoh, ada orang manipulasi data. Manipulasi data. Misalnya dia pernah memanipulasi data angka 1 juta rupiah aja. Saya yakin, dan ini penulis buku juga yang sedang saya bacakan, Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Falih, hafidahullah, beliau mengatakan begini, kegelisahan akan selalu ada, karena angka yang pernah dia ambil itu akan terus menghantuinya. Setiap dengar angka 1 juta, dia ketakutan sendiri. Atau misalnya dia mendengar nota palsu, dia pernah buat nota palsu, dia akan terus dihantui dengan itu. Atau apa sajalah, ya. Dia pernah mengambil perhiasan, dia pernah mengambil sepatu, dia pernah mengambil handphone, pasti dia akan dihantui dengan perasaan itu. Ini sinyal dari Allah Subhanahu wa taala
kepada para pelaku maksiat agar mereka taubat dari dosa-dosanya, gitu ya. Dan beliau mengutip firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat 4, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka-mereka itu mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras diajukan pada mereka. Ini sebenarnya ayat tentang orang-orang munafik ya. Tapi beliau beristidlal atau mengambil dalil bahwasanya orang-orang yang seperti ini juga akan sama karena mereka pelaku maksiat ya. Yang keenam, ancaman dengan azab yang sangat keras pada hari kiamat nanti. Kata beliau dalam buku ini, demi Allah, itu adalah dampak yang besar dan musibah yang parah. Di samping orang yang makan keharaman itu mendapatkan duka, kesedihan, kerusakan hati, dan tidak terkabul doanya, ia juga diberi ancaman dengan api yang menyala-nyala yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang paling celaka. Seperti Allah berfirman, contohnya saja bagi orang yang memakan harta anak yatim. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi walaupun di sini disebut adalah memakan harta anak yatim, tapi ayat ini secara global membahas tentang memakan sesuatu yang haram menyebabkan datangnya siksaan di api neraka nanti. Makanya kata beliau di sini menjelaskan orang-orang yang makan atau mengambil riba ya, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kena penyakit gila. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah. Ini contoh yang lain tentang memakan yang haram. Dan Allah berfirman di akhir ayat tentang riba. Di surah Al-Baqarah 275. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Tabarani, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging yang tumbuh dari keharaman, maka neraka lebih patut baginya. Di Madinah kemarin Bapak Ibu sekalian kami sudah sampai kasih contoh ya, bagaimana Dr. Ziyad Abbadi hafidhahullah, salah satu pakar hadis dari Jordan, pernah tablik akbar di Makassar waktu itu, dan beliau menjelaskan tentang masalah pendapatan halal atau haram ini, manfaat pendapatan halal dan mudarat mudarat daripada pendapatan haram. Beliau bilang berapa banyak orang yang karena dia terus ya mengkonsumsi haram, dia juga memberikan konsumsi haram pada istrinya, lalu Allah karunia dia anak, justru anak itu menjadi pembunuhnya pada saat sudah besar, atau durhaka pada dia, atau menjadi masalah yang berat buat dia tentunya. Jadi ini poin-poin yang harus digarisbawahi. Dari hadis ini banyak sekali yang bisa ditarik pelajaran bahwasanya neraka diancamkan bagi semua orang yang punya pendapatan haram, apalagi dalam kondisi dia mengetahuinya. Dan ini poin yang luar biasa yang perlu digarisbawahi tentunya. Baik, setelah membahas tentang dampak-dampak efek negatif tadi dari pendapatan haram, kita akan coba lihat contoh-contoh orang-orang soleh bagaimana mereka sangat hati-hati dalam mencari pendapatan. Dimulai dari Nabi SAW, beliau sendiri pernah masuk ke dalam rumah beliau, kemudian beliau gelisah tidak bisa tidur. Maka istri yang ada di rumah, istri Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, Anda gelisah pada malam ini, belum pernah gelisah seperti ini sebelumnya. Ada apa? Maka kata Nabi SAW, inni kuntu asabtu tamratan tahta jambi fa'akaltuha. Wa kana indana min tamri sadaqati fa khashitu an takuna minhu. Tadi waktu masuk rumah, aku sempat melihat di sampingku atau di samping ranjang sebutir kurma. Lalu aku pun memakannya, sedangkan di sisi kami, maksudnya dalam rumah ada kurma sedekah yang dititipkan di rumah ini, ada orang titipkan kurma sedekah. Maka aku tiba-tiba khawatir setelah menelan kurma tersebut jangan sampai satu butir tadi berasal dari sedekah yang bukan hakku. Kata penulis, Allahu Akbar, Rasulullah SAW tidak bisa tidur pada suatu malam dan gelisah hanya karena makan sebutir kurma yang tergeletak di atas tempat tidurnya. Sedang beliau tidak ingat bahwa di sisinya terdapat ya, kurma sedekah yang diharamkan atasnya dan keluarganya. Hingga beliau memakannya lalu mengira bahwa ia berasal dari sedekah. Sehingga beliau gelisah dan tidak bisa tidur. Lantas di manakah para pemakan haram yang bergelimang dengan keharaman?
baik pagi maupun petang dibandingkan dengan hadis ini. Tapi siapa yang lebih mengenal Allah, maka pasti ia lebih takut kepadanya. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, Inni la anqalibu ila ahli, fa'ajidu tamrata saqitatan ala firashi, fa'arfa'uha li'akulaha, atau li'akulaha, thumma akhsha an takuna sadaqatan fa'ulqiha. Aku pulang ke rumahku atau ke keluargaku, kata Nabi SAW, lalu aku mendapati sebutir kurma tergeletak di atas tempat tidurku. Lalu aku mengangkatnya untuk memakannya. Kemudian aku khawatir bila itu adalah sedekah, maka aku pun menaruhnya kembali. Kemudian yang kedua, kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu punya seorang budak, Bapak Ibu sekalian. Yang budak ini diizinkan untuk bekerja oleh Abu Bakar. Tentu di masa sekarang tidak ada perbudakan, Bapak Ibu sekalian. Tapi di masa dulu ada perbudakan. Dan perbudakan ini, Bapak Ibu sekalian, di masa dulu budak itu bisa diperjualbelikan, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Dan bisa juga disuruh bekerja, lalu sama-sama menikmati hasilnya. Nah, itu yang terjadi. Abu Bakar lalu mengizinkan dia bekerja sama orang lain untuk menghormati budak tersebut. Kalau budak itu pulang habis kerja dan membawa makanan misalnya dari hasil kerjanya, Abu Bakar menghormatinya sambil makan bersama-sama. Nah, biasanya Abu Bakar kritis bertanya, dari mana pendapatanmu ini? Pada saat itu Abu Bakar kebetulan tidak tanya sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Langsung makan saja. Lalu setelah makan, budaknya bertanya, apakah Anda tahu dari mana sumber makanan ini? Kata Abu Bakar, tidak. Tolong sampaikan kepada saya. Kata budak tersebut, ini adalah uang yang tadi saya dibayarkan oleh seseorang yang dulu di masa jahiliyah, saya pernah pura-pura jadi dukun. Ya, pura-pura jadi dukun, kemudian saya menebak sesuatu berhubungan dengan masalah ya, pertanyaan dia, dan ternyata benar terjadi seperti apa yang saya tebak. Kemudian dia berhutang, sekarang setelah masuk Islam dia mengingat dia punya utang sama saya di masa lalu, sekarang dia bayar, maka saya belikan ini. Abu Bakar tahu itu sumber haram, karena menjadi dukun haram, pura-pura jadi dukun pun tetap haram. Kemudian Abu Bakar pun dalam riwayat dikatakan mengorek dengan segera tenggorokannya, lalu memuntahkan makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku, melainkan aku dalam keadaan mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana keluarnya. Ya. Artinya ini sumber yang aku nih, kalau aku yang bekerja halal, oke, aku makan. Kalau orang lain pun kasih, aku harus tahu itu dari mana sumbernya dia dan kemana dia keluarkan. Jadi saking jelinya agar jangan sampai hal yang haram masuk ke tubuhnya, maka dia pun lebih hati-hati. Kami pernah dapat berita, teman-teman sekalian, seorang da'i, yang insya Allah da'i ini juga masyhur, dikenal ya, tanpa menyebutkan namanya. Beliau hafid Quran dan beliau satu waktu pernah muraja' Al-Quran dan rupanya hafalannya terlupakan. Lalu dia muhasabah, introspeksi diri, ada apa nih sebenarnya? Dia ingat ada dosa nggak dia buat sehingga menjadi penyebab hafalannya jadi hilang, blank, nggak bisa ngulangin surah-surah Al-Quran yang dia hafal. Sampai akhirnya dia temukan tidak ada sesuatu pelanggaran dalam dirinya. Dia tanya istrinya, tanya anak-anaknya, ada dosa nggak kalian buat? Maka mereka mengatakan tidak ada. Terus dia telusuri sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian dia sampai ke poin tentang bumbu masakan yang istrinya pakai. Dia tanya, apakah ada bumbu masakan yang kamu ganti selama ini? Kata istrinya ada. Maka dia bilang, coba ganti kembali ke bumbu yang pernah kamu pakai. Setelah dia ganti merek bumbu yang sekarang ke bumbu yang awal, maka hafalannya kembali. Dan itu sudah umum Bapak Ibu sekalian. Maka hati-hati sekali. Banyak orang pikun, lupa, gitu kan. Itu justru karena banyaknya pendapatan haram yang masuk. Sebagian ulama salaf ditanya, ada yang umurnya sampai 100 tahun. Masih kuat untuk loncat sana sini. Suaranya masih lantang, matanya masih tajam. Waktu ditanya, apa rahasia semua ini? Apa yang Anda makan? Ya, apa yang Anda lakukan sehingga perawatannya luar biasa maksimal? Mereka mengatakan kami telah menjaga anggota tubuh ini di masa muda kami dari kemaksiatan dan pendapatan-pendapatan haram, maka Allah pun menjaganya buat kami di masa tua ini. Itu adalah pendapat-pendapat para ulama. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, perkataan Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Beliau mengatakan barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah ia memperbaiki sumber makanannya atau pendapatannya. Jadi harus hati-hati dari makanan dan minumannya. Kemudian yang kelima perkataan Uhaid bin Al-Ward rahimahullah.
Beliau mengatakan, andai kata engkau berdiri menggantikan tiang, maka tiada sedikit pun bermanfaat bagimu hingga engkau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, apakah halal atau haram. Maksudnya, yang dimaksud oleh Wuhaib di sini, rahimahullah, kalau kita hanya berdiri aja, sholat di situ kita berdiri, tetap tidak bermanfaat sampai kita memperhatikan yang masuk ke tubuh kita ini halal atau tidak. Ada orang mungkin sifatnya selalu di masjid, ya, mungkin dia cuma di pesantren misalnya, dia cuma duduk. Tapi dia tidak perhatikan masalah sumber halal atau haramnya. Di setiap hari kebaikan. Mungkin dia muadzin, mungkin dia imam. Tapi dia tidak perhatikan sumber pendapatannya. Menurut beliau tidak ada manfaatnya. Sampai dia betul-betul jeli memperhatikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya. Tentu ini Bapak Ibu sekalian akan muncul kalau seseorang itu berusaha untuk peka. Berusaha untuk peka dan berhati-hati sekali. Kalau orang sudah paham tadi tentang masalah, ya, poin ini artinya bahayanya dampak efek pendapatan haram, maka tentu dia akan hati-hati. Umar bin Abdul Aziz berkata selanjutnya, ini mungkin yang terakhir dalam statement ulama salaf, yang keenam ya. Beliau mengatakan, takwa kepada Allah itu atau patuh dan tunduk kepada Allah bukan hanya sekedar berpuasa di siang hari atau qiyamul lail, salat di malam hari, dan mencampur keduanya, artinya selalu salat, selalu puasa. Tapi takwa kepada Allah mencakup juga dan tidak kalah penting meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Barang siapa dikarunia kebaikan setelah itu, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan di atas kebaikannya. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, perlu hati-hati sekali dengan pola sebagian orang ya, di mana dia coba membolak-balikkan fakta untuk membenarkan pendapatan yang sudah haram, agar tetap saja dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, berapa banyak orang yang hijrah, ya, kemudian sebelum hijrah dia menceritakan, Ustadz sebelum saya hijrah, karena saya tahu ini sebenarnya haram, cuman saya coba cari jalan agar dia halal, ya, dengan berbagai macam argumentasi. Sementara tanpa disadari dosa ya, argo dosanya tetap berjalan. Di antaranya yang disebutkan oleh penulis adalah tentang masalah penafsiran atau siasat makan haram kaum Yahudi. Kata Nabi SAW, Qatalallahu al-Yahuda lamma harramallahu alaihim syuhumaha jamaluhu thumma ba'uhu fa'akaluha. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Kata Nabi SAW ini ya, ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemak bangkai, maka mereka menyiasatinya, kemudian mereka menjualnya, lalu memakan harganya. Jadi lemak haram, bangkai haram, lemaknya pun haram. Bagi orang Yahudi dan bagi kita tentunya bangkai tidak boleh kita makan. Walaupun misalnya ayam tadinya halal, tapi kalau bangkai bukan disembelih di jalan Allah, dia kena ditabrak ya misalnya, atau digigit oleh binatang buas, kita nggak boleh makan ya. Maka orang-orang Yahudi, karena dia tahu itu bangkai haram, lalu kemudian dia cari jalan. Karena mereka butuh lemak, maka mereka ambil lemak-lemaknya hewan itu, lalu mereka kelola, lalu mereka jadikan sebagai sumber makanan mereka, atau mereka jual belikan sehingga dapat pendapatan. Ini cara siasat. Bapak Ibu kalau pernah juga baca tentang kisah Ashabus Sabt, pernah dengar gak? Hah? Mana suaranya nih? Ini masih hidup gak ini? Sudah makan enak, sandar di kursi empuk, ya, AC. Apalagi yang kalau pakai kacamata hitam, tambah saya nggak lihat mukanya. Masih hidup ya? Yang penting saya sudah sampaikan, saya sudah lepas tanggung jawab hari kiamat ya. Jadi Ashabus Sabt adalah orang-orang yang melanggar tentang hukum hari Sabtu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada syariat Bapak Ibu sekalian untuk Bani Israel, mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Itu syariat mereka. Ya, tentu di masa kita sudah tidak ada, sudah dihapus ya. Ada banyak syariat-syariat dari nabi-nabi sebelum yang sudah tidak berlaku pada kita. Seperti di masa Nabi Musa dulu, kalau orang mau bertaubat, itu cara taubatnya bunuh diri. Ya, bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah. Mereka bunuh diri selain sebagai bentuk taubatnya kepada Allah. Tapi kalau kita sudah hilangkan itu ya, cara taubat kita kata Imam Nawawi kalau buat dosa besar adalah kita meninggalkan dosa itu, misalnya lagi zina berhenti, lalu menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Maka insya Allah akan diterima taubatnya gitu ya. Nah di masa dulu hari Sabtu nggak boleh mancing. Ada kisah Ashabus Sabt.
yang Allah sebutkan seingat saya dalam surah Al-A'raf 163 sampai 167 ya. Mereka tinggal di satu negeri namanya Ilah. Ilah itu sekarang masuk di Palestina, dia di Palestina. Cuma sekarang sudah direbut oleh Israel ya. Semoga Allah merdekakan mereka. Yang jelas di negeri itu dulu ada penduduk orang Bani Israel yang mereka kerjanya semua nelayan. Nah, karena mereka tahu dilarang dalam syariat Nabi Musa untuk mancing hari Sabtu, mereka pasang jala hari Jumat malam, mereka biarin ikan masuk hari Sabtu, hari Ahad mereka baru ambil. Baru mereka bilang kita nggak melanggar. Hari Sabtu kan nggak mancing, kita cuma pasang jala, ikannya masuk sendiri. Nah itu karena untuk membenarkan sikap mereka. Apa yang terjadi? Waktu itu di Bani Israel terbagi menjadi 3 golongan. Terjadi menjadi 3 golongan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah pelaku pelanggar ini. Mereka sengaja terus saja mancing, taruh jala malam Sabtu, hari Sabtu ikan-ikan pada masuk, hari Ahad mereka ambil. Hari Sabtu mereka tidak ambil, tapi Ahad baru diambil. Tapi hasil panen dari hari Sabtunya gitu ya. Mereka akalin. Ini golongan pertama. Golongan kedua adalah golongan yang melarang itu. Mereka mengatakan jangan, nggak boleh, haram. Allah mengharamkannya. Terus datang golongan ketiga. Ini hati-hati ya. Jangan menjadi golongan ketiga. Golongan ketiga ini orang-orang yang beriman. Tetapi masalahnya mereka bukan seperti golongan kedua. Bukan melarang si golongan pertama, si pelanggar tadi. Tapi mereka justru datang kepada golongan kedua yang sudah melarang ya. Udahlah, nggak usah larang-larang. Mereka masuk neraka sendiri. Kita selamatkan diri sendiri aja. Jadi seakan-akan mereka ini mendukung golongan pertama. Ya karena mereka halau justru golongan yang kedua. Jelas gak ini? Oke. Nah, waktu datang peringatan Allah Subhanahu wa taala, Allah kutuk mereka menjadi kerah. Ya, makanya ada disilakan dengan orang Yahudi saudara-saudaranya kerah. Karena mereka tuh yang dikutuk jadi kerah Bapak Ibu sekalian 2 golongan. Golongan pertama sama golongan ketiga. Golongan ketiga ini yang juga beriman tapi tidak melarang kemungkaran, mereka justru mendukung karena melarang golongan kedua. Udah nggak usah ingat-ingatin gitu ya. Maka justru mereka juga kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Nah, ini cara orang Yahudi merekayasa keadaan. Hampir semua sekarang tata cara manipulasi data itu datangnya dari orang-orang Yahudi. Makanya Nabi SAW mengatakan, semoga Allah membinasakan mereka. Karena memang mereka merekayasa. Mereka suka merekayasa gitu ya. Nah, ini sama dengan kasus-kasus tadi misalnya perbankan, konven yang berasal dari orang-orang Yahudi, asuransi tadi dan segala macam itu luar biasa. Sistem yang mereka buat itu datangnya dari mereka dan mereka memang mau manipulasi data supaya orang tidak klaim lalu menjadi haknya mereka. Ini kan luar biasa ini. Tidak klaim kesehatannya, tidak klaim tabrakan mobilnya, tidak klaim rusak dan kebakaran rumah misalnya, maka jadi hangus semua diambil. Ini sama saja. Mereka akhirnya mengambil dengan cara ya mengemasnya supaya itu seakan-akan boleh. Maksudnya masalahnya teman-teman hati-hati ya. Yang masih terikat dengan akad kerja kantor. Kalau akad kerja kantor kita adalah masuk jam 7 pagi, kita sudah tanda tanganin. Dan keluar jam 5 sore, Bapak Ibu tidak boleh terlambat 1 menit pun. Nah, ini jangan suka jam karet nih ya. Jadi jam 7 1 menit lewat. 1 menitnya dianggap gak apa-apa lah, kan cuma 1 menit. Gak bisa. Sampai Bapak Ibu minta keridhaan pemilik perusahaan. Karena akad Anda, ya 7 dan 1 menit. Tidak bisa kita ambil inisiatif sendiri. Udahlah, nanti saya lembur 1 menit. Gak bisa. Kalau perusahaan tidak ingin lembur Anda, maka tidak halal 1 menit itu. Ini harus hati-hati. Ya. Ini contohnya. Jadi jangan merekayasa data untuk supaya seakan-akan membenarkan ini. Ada orang telat datang, jam 7 akadnya, datang jam 8. Jam 5 keluar, dia jam 4 sudah keluar. Atau waktu istirahat, ini sering curi waktu. Ini sering saya ingatkan kalau kajian di kantor-kantor gitu ya. Istirahat dari jam 12 sampai jam 1 siang. Nggak boleh lebih 1 detik pun. Makanya kita sebelum jam 1 udah kembali ke meja kerja. Jadi begitu jam 13.00 kita sudah mulai kerja. Itu akadnya. Jadi betul-betul pendapatan kita murni halal. Jelas nggak ini? Oke. Jadi Allah jadi saksi ya, sudah saya sampaikan ya. Ya, jadi hati-hati karena banyak orang anggap remeh masalah ini. Termasuk dalam masalah ini teman-teman, semua bonus perusahaan ya yang dikasih dari orang luar kepada pegawai perusahaan itu milik perusahaan, bukan milik Anda. Contoh misalnya, Anda bertugas menjadi GA, pengadaan barang, processing misalnya, mengadakan barang, belanja, Anda beli pulpen, kertas,
atau beli AC, beli apalah perlengkapan kantor misalnya. Kemudian karena jumlah belanjanya banyak, biasanya dikasih bonus, gitu kan? Dikasih bonus. Mungkin kalau kita belanja, kan di kantor bisa ada OB, mereka butuh sabun cuci piring. Kami pun biasa di kantor gitu. Belanja misalnya di tempat partai, di Lotte atau di mana gitu. Biasanya karena belanja banyak dikasih bonus, dapat sabun cuci, dapat sabun ini. Nah itu bukan punya kita, karena yang kita pakai uang perusahaan. Jangan kita merasa karena kita bertanggung jawab kalau gitu punya kita. Ya, dikasih hadiah payung, pulpen, apalah. Semua itu bukan punya kita. Ini namanya hadiah ummal. Hukumnya haram Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, pernah ada satu orang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat oleh Nabi SAW. Ya, namanya Ibnu Lutbiyah. Orang ini sebenarnya saleh orangnya, baik dia. Terbukti Nabi pilih sebagai pengumpul zakat, karena ini harus orang amanah. Dia keliling, ngumpulin zakat, bawa ke Nabi di Madinah. Rupanya sementara dia kumpulin zakat, karena orang tahu dia pegawai Nabi, dikasih bonus, kasih duit. Nah, kemudian dia tiba di Madinah, dia bilang di masjid, ini adalah zakat yang saya ditugaskan kumpul, ini bonus buat saya. Maka Nabi SAW langsung tegur waktu itu. Orang ini jujur sebenarnya, karena dia sampaikan. Kalau dia tidak sampaikan, kalau dia tidak jujur, dia tidak sampaikan. Lalu kata Nabi SAW, kenapa ya? Ada orang yang saya tugaskan kumpulin zakat, lalu dia bilang ini adalah zakat kalian, ini adalah hak saya, bonus saya dikasih. Kata Nabi SAW, ini penting di garis bawah. Nabi bilang, coba dia duduk di rumahnya. Apakah bonus itu akan sampai ke dia? Dan saya tidak. Dia dapat kenapa? Karena dia jadi pegawainya Nabi. Kan gitu. Nah sama itu. Anda kalau kerja di perusahaan, dapat bonus dari perusahaan ini karena transaksi banyak, dapat ini, dapat itu, semua punya perusahaan. Cara untuk menghalalkannya, minta agar perusahaan menghalalkannya. Sebagai contoh misalnya, saya cuma menyampaikan kami di kantor begitu, SOP-nya. Saya kadang-kadang pergi pengajian. Umumnya biasa ibu-ibu sering titipin kue-kue, segala macam lah makanan kalau pulang. Nah teman-teman kameramen sering kali dikasih juga makanan. Saya bilang, saya tidak butuh makanan yang antum dikasih. Tapi supaya halal, sampaikan. Maka mereka sepakat, biasa kirim di WA, Ustaz, kami dikasih makanan halal enggak? Halal, saya halalin, silakan. Udah jadi halal buat dia. Karena dasarnya dia dikasih makan, kenapa? Karena jadi kameramen penceramah kan? Iya enggak? Benar gak ini? Ya, alhamdulillah, saya didukung gitu ya. Dah iya. Coba kalau dia bukan jadi kameramen, dikasih enggak? Nah itu masalahnya. Berarti kan ada hubungannya dengan pekerjaannya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Kalau seandainya bonus seperti ini aja tidak boleh, apalagi sengaja rekayasa nota. Kan gitu. Misalnya nota tagihan 5 juta. Dia suruh vendor itu naikin ya jadi 5,5 juta misalnya. Lalu diambil sama dia bonusnya. Atau ada diskon dikasih oleh perusahaan yang dibeli. Karena Pak, misalnya vendor, saya punya perusahaan A. Saya tugaskan satu orang pegawai belanja di sana. Ternyata dapat bonus, dapat diskon. Lalu pegawai itu mengatakan misalnya, pada perusahaan yang kasih diskon, udah saya akan lolosin nih masuk ke perusahaan yang saya kerja, tapi diskonnya buat saya, jadi notanya tetap murni. Sampailah ke saya, nota misalnya 5 juta, sebenarnya cuma 4,5 juta. Ini jadi haram 500.000 yang diambil. Ini bahaya sekali Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Dampaknya rusak hati, doa tidak diterima, diancam neraka. Jangan main-main soal ini. Ya. Sampai pernah saya jelaskan ini, sebagian jemaah kita bertanya, Ustaz, bagaimana kalau sudah terlanjur? Apakah harus dikembalikan? Saya katakan iya, kembalikan ke perusahaan Anda. Kalau perusahaan sudah tidak ada, sedekahkan atas nama perusahaan tersebut. Udah, jangan dimakan. Karena berbahaya sekali. Lebih baik kita korban harta kita sekarang daripada nanti hari kiamat kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan hak makhluk tersebut. Ingat ya, Bapak Ibu sekalian, dosa ada dua. Ada dosa yang berhubungan dengan hak Allah dan ada dosa yang berhubungan dengan hak makhluk. Ya, kalau berhubungan dengan Allah, ini dibagi dua lagi. Kalau hal itu tidak butuh untuk diqadha, diulangi ya, maka cukup dengan taubat. Tidak ada qadha. Misalnya orang berzina, maaf. Dia tidak ada istilah qadha gitu kan. Dengan nikah atau apa. Tidak ada. Dia zina sudah, dia taubat, udah selesai. Allah maafkan. Tapi kalau sama dengan sholat. Sholat tidak ada namanya qadha sholat orang yang sengaja tinggalkan sholat. Ya. Misalnya Bapak Ibu, waktu asar tadi, kita kan alhamdulillah sudah jamak ya. Karena kita keluar dari kota Mekah. Tapi kalau misalnya ada orang dia sholat, masuk waktu asar, dia tidak sholat. Dia tidak sholat sampai maghrib masuk. Sengaja ditinggalin sama dia.
Pas maghrib dia ikut pengajian, dia baru tahu, oh ternyata tinggalkan sholat dosa besar. Baru dia mau sholat asar, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bapak Ibu sekalian? Karena dia sudah meninggalkan asar sengaja. Sengaja keluar waktunya. Kalau sengaja nggak ada lagi qadha'nya. Ngerti nggak? Kapan kita qadha' sholat? Kalau ada uzur. Misalnya Bapak Ibu ketiduran, ya, lupa. Nah itu boleh. Kita baru sadar azan maghrib, saya belum asar. Tapi betul-betul lupa ya. Maka boleh uduk lalu sholat, asar baru maghrib. Itu ya. Tapi kalau sengaja nggak boleh. Nggak ada qadha' sholat. Jadi yang Bapak Ibu biasa dengar itu, oh orang, saya pernah lihat gitu ada jemaah ya. Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah. Orang kita, habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Semampu dia berapa rakaat. Kenapa Bapak kerjakan? Karena guru saya di Indonesia bilang harus qadha' sholat. Karena saya sudah sekian tahun tidak sholat duhur. Ini tidak faham ini. Ya. Nggak ada namanya qadha' seperti ini Bapak Ibu sekalian. Qadha' harus ada uzurnya. Faham ya? Ini beranjak daripada perkataan seorang wanita yang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan begini. Kenapa kita dalam Islam disuruh mengqadha' puasa, tidak disuruh mengqadha' sholat? Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya Ramadan lalu tidak puasa sebulan penuh. Sengaja. Sekarang taubat. Tetap harus Bapak Ibu bayar puasa 1 bulan. Itu kalau puasa kita harus bayar. Ya. Sengaja atau tidak sengaja harus bayar. Tapi kalau sholat tidak. Makanya perempuan ini bilang, wahai Ummul Mukminin, kenapa kita disuruh qadha' puasa yang kita sengaja tidak kerjakan, tapi tidak disuruh qadha' sholat? Kata Aisyah, begitulah kami diperintahkan. Begitulah kami diperintahkan gitu ya. Jadi ini penting untuk difahami tentang masalah qadha'nya gitu ya. Nah kalau dosa itu berhubungan dengan Allah SWT dan ada qadha'nya kita qadha'. Kalau tidak ada qadha'nya maka tidak perlu kita qadha'. Tapi kalau berhubungan dengan makhluk, dosa yang kedua ini penting. Ada tingkatannya ya, ada bagiannya bukan tingkatan, ada beberapa bagian. Yang pertama, dosa yang berhubungan dengan perusakan citra. Contoh misalnya kita menggibah, gunjing, atau kita memfitnah, ya, kita mencaci maki, apalah kita sebutin kata-kata yang tidak baik kepada dia. Maka ini caranya minta maaf sama dia, minta keridhoannya. Karena kita perusakan citra. Kalau dia kasih syarat begini, saya mau maafkan gibah kamu, gunjing kamu atau fitnah kamu, tapi kamu harus luruskan dulu apa yang sudah kamu rusak nama saya. Itu kita harus penuhi syaratnya. Tapi kalau dia bilang, udah saya maafin, ya alhamdulillah gitu ya. Itu poin. Kemudian atau bagian yang lain adalah kita mengambil harta. Mengambil harta, misalnya mencuri, mengambil pulpen, mengambil baju, mengambil duit, manipulasi data. Nah ini hukumnya, selain tobat kepada Allah, kita minta maaf dan keridhaan dia, serta mengembalikan produk itu. Kita pernah ambil uang, kita kembalikan. Ya, kalau tidak, nggak bisa. Kecuali dia ridhokan, sudahlah, saya pernah curi uang kamu 1 juta. Ya udah nggak apa-apa, saya ridhoin. Itu orang luar biasa, hatinya baik. Dia bilang, oke, saya maafin tapi kembalikan 1 juta. Nah kita harus kembalikan. Ya, ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah penyakitan merusak atau menyakiti fisik. Kayak pernah menampar, pernah mencubit. Ini namanya kisos. Hukumnya kisos. Kita harus minta maaf sama Allah, bertaubat kepada Allah, minta maaf sama orang tersebut. Saya maaf ya, dulu pernah saya pernah tendang kamu, pernah jambak kamu, pernah apalah gitu. Misalnya kita bilang, kalau dia bilang oke, saya sudah maafin, tidak apa-apa. Tapi kalau dia bilang enggak, saya enggak mau kecuali saya balas juga. Nah kita harus kasih kesempatan dia balas. Iya. Jadi kalau kita pernah tampar, ya dia tampar kita, tuh haknya dia. Itu namanya kisos. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pernah memanggil pembantunya, Bapak Ibu sekalian. Pembantu di rumah dipanggil. Di rumah salah satu istrinya namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi panggil-panggil nama pembantu itu nggak jawab-jawab. Maka Ummu Salamah datang ke kamar pembantu tersebut lalu berkata, kenapa saya mendengar Rasulullah SAW memanggil-manggil kamu tapi kamu tidak jawab? Dia mengatakan, saya betul-betul tidak dengar. Lalu dia segera lari ke Nabi mengatakan, demi zat yang mengutus Anda dengan benar ya Rasulullah, saya benar-benar nggak dengar. Waktu itu Nabi SAW pegang kayu siwak. Siwak kan kita tahu kayu kecil ya. Dia bilang apa? Kata Nabi SAW kepada pembantu tersebut, kalau bukan karena kisos, fisik akan dibalas dengan fisik, maka saya akan hukum kamu dengan kayu siwak ini. Artinya saya bisa sekarang sebagai majikanmu pukul kamu. Tapi kalau saya zalim, saya akan dikisos pada hari kiamat. Bisa paham ya? Kisos. Makanya Nabi SAW sebelum meninggal juga, beliau dalam kondisi lemah fisiknya, beliau mengatakan, wahai muslimin. Makna perkataan beliau begitu ya. Siapapun, mungkin saya tidak akan ketemu lagi kalian setelah hari ini. Maksudnya akan meninggal dunia. Siapa yang pernah aku sakiti secara fisik, atau aku ambil uangnya, tolong ambil sekarang. Ini jasadku, balas,
dan ini hartaku, aku akan bayar. Sebelum datang nanti hari kiamat. Itu kisos. Itu kisos. Nabi SAW sendiri sebelum meninggal, minta untuk dikisos. Ada yang pernah saya pukul, silakan. Ada sebagian ahli sejarah menyebutkan, ada seorang sahabat mengatakan begini, saya Rasulullah, Anda pernah memukul perut saya dengan tongkat Anda. Dia bilang begitu ya. Terus kata Nabi SAW, baiklah, silakan balas. Terus orang itu bilang, ya Rasulullah, tapi waktu Anda sedang dorong perut saya dengan tongkat Anda, perut saya waktu itu tidak ada lapisnya. Tidak pakai kain, tidak pakai baju maksudnya. Ya, waktu itu di kancah peperangan, menurut pengakuan sahabat ini. Maka Nabi SAW membuka bajunya, gitu kan, di depan kaum laki-laki. Dan waktu itu hampir semua sahabat di masjid menghardik orang ini. Kenapa kau minta begitu sama Nabi? Nabi sudah tua, maafin aja kalau memang betul. Walaupun ini tidak tahu benar atau tidak, Nabi pun tidak tahu gitu ya. Ternyata orang ini niatnya berbeda. Dia pun pada saat Nabi buka perutnya, lalu dia memeluk perut Nabi sambil menciumnya dan mengatakan, ya Rasulullah, saya cuma mau ini saja. Saya tidak butuh untuk dibalas. Rupanya memang orang ini pernah kena agak gemuk. Nabi SAW pernah suruh dia masuk dalam saf dengan tongkat beliau, cuma menyentuh sedikit, tapi beliau ingin menyentuh kulit Nabi SAW. Ini juga pernah terjadi di perang Badr. Seorang sahabat menyentuh perut Nabi atau tubuh Nabi SAW sambil memeluk dan mengatakan, saya berharap sebelum saya meninggal mati syahid ya Rasulullah, terakhir yang menyentuh kulit saya adalah kulit Anda, ya gitu. Jadi memang ini ada hukum-hukumnya. Oleh karena itu kami sarankan, Bapak Ibu tidak usah sok jagoan. Kalau ada orang ajak berantem, tinggalkan saja. Kecuali maling, perampok yang berbahaya, udah. Kalau teman kantor, tetangga, ajak ribut, tinggalin. Biarin dia berantem sama pohon mangganya kah, sama tembok kah, ya. Gak usah dilayani. Kamu begini-begini, kamu juga. Ini menjadi masalah ini, ya. Gak usah. Karena orang kalau dicaci maki, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tanpa disadari, orang yang mencaci maki sedang mentransfer pahalanya kepada orang yang dicaci maki. Tinggalkan saja. Gak usah dilayani. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah dicaci maki, Bapak Ibu sekalian, oleh seseorang karena dia pakai jubah baru. Mentang-mentang kau sepupu Nabi, mentang-mentang kau begini. Abdullah Abbas lagi jalan dan seorang ulama besar. Di belakangnya banyak murid-muridnya. Semua muridnya sudah jengkel dengar orang itu. Tapi Abdullah bin Abbas tidak respon sama sekali. Didiami aja. Abdullah bin Abbas tahu ini pahala buat dia. Dia diam saja. Akhirnya orang itu karena tidak dilayani, dia berhenti mencaci maki. Subhanallah, saya terapkan nih Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang mencaci maki kami di media, kami gak pernah balas. Ya, coba cari kalau kami pernah balas. Tidak pernah. Walaupun sudah jadi masalah berita nasional. Nggak dibalas. Ternyata habis kata-katanya. Nggak ada lagi karena dia menunggu respon kan. Kita kalau respon, kadang-kadang kalau kita benar pun kita respon. Bisa saja dari respon kita mendatangkan salah. Benar nggak? Ya orang nggak usah dilayani. Maka Abdullah bin Abbas tidak layani radhiyallahu anhuma. Setelah orang itu selesai kena habis kata-katanya, Abdullah bin Abbas tahu orang ini caci maki karena hasad iri melihat jaket jubah barunya. Beliau buka dikasih orang itu. Dia mengatakan sama murid-muridnya, sampaikan ke orang ini alamat kita, mungkin kalau dia butuh bantuan kita bantu. Semenjak hari itu orang itu jadi murid beliau, radhiyallahu anhuma. Jadi ini juga penting ya. Oleh karena itu nggak usah teman-teman sekalian. Anak-anak pun kalau sampai kita mau masuk kepada pintu memukul, misal hadits Nabi SAW ya, yang berbunyi, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun kan gitu. Dan pisahkan mereka di ranjang. Pukulan untuk anak-anak ini kata para ulama hadis, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Ya. Jadi nggak boleh berbekas, nggak boleh tampar, nggak boleh tendang, nggak boleh ini. Karena menanamkan rasa dendam di anak-anak dan akan dendam pada orang tuanya. Berapa banyak orang tua akhirnya anaknya tidak peduli pada saat mereka sudah tua. Karena memang di masa kecil mereka menyiksa anak-anak tersebut. Kenapa nggak kasih sayang gitu kan. Nabi SAW pernah Bapak Ibu sekalian sholat. Kemudian sujud, saking lamanya sujud, sampai sahabat mengatakan setelah salam, ya Rasulullah, kami tadi khawatir terjadi sesuatu. Mungkin Nabi meninggal, mungkin ada yang tusuk Nabi, karena lama sekali sujudnya. Ternyata setelah Nabi bangun dan salam, mereka baru tahu di pundak Nabi ada Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW. Dan apa kata Nabi SAW? Saya tidak ingin mengganggu, mereka sedang menikmati punggungku. Karena Nabi lagi sholat. Gitu kan? Umama, cucu Nabi SAW, itu pada saat Nabi mau keluar ke masjid, dia minta digendong, menangis. Maka Nabi gendong. Imam Bukhari khususkan bab, namanya bab bolehnya menggendong anak dalam sholat. Jadi itu kena digendong. Nah, Nabi SAW gendong. Ruku, Nabi taruh di tempat sujud. I'tidal, sujud, berdiri rakaat kedua digendong lagi. Sampai keluar bab bolehnya menggendong anak kecil. Memang anak-anak teman-teman kadang-kadang suka nangis, suka rewel. Itu masanya dia. Kita pun waktu kecil begitu.
Mereka rewel karena ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Kalau kita penuhi pasti mereka ceria. Kan gitu. Itu sudah umum. Makanya Nabi SAW pernah mendengar di dalam saf ibu-ibu di belakang masjid beliau, di Masjid Nabawi, ada anak-anak sedang rewel nangis. Nabi SAW mempercepat sholatnya, lalu beliau mengatakan setelah salam, tadi aku mendengar suara bayi yang menangis, maka aku khawatir dia mengganggu ibunya, maka aku percepat sholatku. Bukan buru-buru ya, tapi lebih dipercepat bacanya dibandingkan bacaan yang sebelumnya. Ini juga penting untuk digarisbawahi. Bapak-bapak juga sama. Ayat Al-Quran dalam surah Nisa tentang hajar, tentang hukuman bagi istri yang nusyud. Nusyud itu kan membangkang ya. Kamu jalankan kewajiban. Allah mengatakan, wallati takhafuna nusyudahun. Istri yang kalian tak khawatirkan nusyudnya, pembangkangannya. Maka ada 3 perintah Allah. Fa'idhuhun, ingatkan dulu. Gak boleh loh ini haram, sadarlah dan segala macam. Ingatkan hadits Nabi, ingatkan ayat. Tidak mau ingat juga jalankan kewajibannya sebagai istri, maka wahjuruhun yang kedua. Diboikot, diranjang. Ya. Kemudian yang ini tentu tidak saya jabarkan, ada anak-anak ya, yang jelas diboikot dan tidak ada interaksi biologis. Kemudian kalau tetap juga melakukan pelanggaran, maka fadribuhun, pukul mereka. Nah pukulan ini Nabi SAW bilang, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan tidak berbekas. Sebagian ulama hadits mengatakan, dan ulama tafsir dengan kayu siwak atau jari telunjuk saja. Bukan ditonjok, bukan ditendang. Ya, ada beberapa ibu-ibu datang di kantor tuh hari, keluh kesah, datang sudah bengkak matanya, datang sudah memar-memar. Kenapa? Suaminya. Ya, oleh karena itu juga muslim harus hati-hati. Pilih suami yang saleh. Kalau pilihnya di karaoke, di diskotik, ya sudah. Jadi laki-laki yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau laki-laki soleh yang bisa menjaga hak kita, itu harusnya di masjid atau di majelis ta'lim, kan begitu. Dan sekian banyak tentunya hak-hak. Juga mungkin kita perlu tambahkan hati-hati dengan pembantu kita, staf-staf di perusahaan. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk memberikan hak mereka sebelum keringat mereka kering. Ingat, akad memberikan payroll atau gaji tanggal 1 kasih. Kalau tidak bisa, perusahaan lagi bangkrut, sampaikan baik-baik. Itu hak mereka. Gitu kan? Ada orang subhanallah justru sengaja merekayasa data seakan-akan perusahaan tidak untung untuk menghilangkan bonus pegawainya. Ini nggak boleh. Dia boleh merekayasa dengan manusia, tapi Allah Azza wa Jal Raqib, maha mengawasi. Jadi harus hati-hati. Ini semua termasuk pendapatan-pendapatan yang haram Bapak Ibu sekalian. Ya, penting sekali. Juga saya ingatkan bagi teman-teman pengusaha, mulailah. Ada kemarin pelatihan saya buat kelas seharian di Ritz-Carlton di Jakarta. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 atau jam 6 sore kemarin. Judulnya Ghazwa Akademik. Itu kan memang kami buat seperti kampus terbuka. Tapi cuma sehari saja. Kita belajar tentang pandangan Islam tentang pendapatan dan kekayaan gitu ya. Nah itu cukup banyak kami kasih contoh-contoh berhubungan dengan masalah hal yang seperti ini. Di antaranya yang harus diperhatikan tentang masalah, kalau mau berbisnis Bapak Ibu sekalian, agar bisa berkah, 4 hal ini pondasinya. Jadi kalau kayak mobil itu 4 bannya. Ya. Yang pertama itu harus modal halal. Modalnya halal. Kalau mulai dengan modal halal, maka sudah ada 1 roda yang bisa kita pakai jalan. Yang kedua, sistem yang digunakan halal. Jauhkan kezaliman, jauhkan riba, jauhkan gharar. Ya. Kemudian yang ketiga, yang harus diperhatikan adalah produk yang dijual halal. Ini juga penting. Jadi jangan sampai sumbernya halal, sistem halal tapi produknya haram. Produknya harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, baru bersedekah. 4 hal ini kalau ada 4 roda akan mendatangkan keberkahan dalam bisnis kita. Dan tentu kalau kita ingin jabarkan ini cukup banyak Bapak Ibu sekalian tentang masalah contoh-contohnya. Intinya bahasan kita adalah bagaimana kita betul-betul berhati-hati dalam masalah punya pendapatan. Allahu a'lam.